Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita semuanya panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa pada saat ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita berikan pada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang modern, yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan semoga kita semua menjadi hambanya yang taat dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Misalkan di sini saya Chandra Pratama dengan NIM 20305021 2052 DPIE Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertemakan tentang psikoterapi. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu historis psikoterapi. Pada abad ke-8, menurut Morrison, rumah sakit besar di Baghdad dan terus telah memiliki psikiater untuk menangani pasien yang mengalami kelainan mental yang tidak dijumpai di berbagai rumah sakit di Eropa. Baru abad ke-13, beberapa rumah sakit besar di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris memiliki tenaga psikiater untuk menangani pasien yang menderita kelainan mental. Morrison mengungkapkan lebih lanjut, baru pada abad ke-17, studi tentang kelainan mental kian banyak memperoleh perhatian dari kalangan ahli Eropa. Studi tentang kelainan mental dan proses penyembuhan yang secara historis telah mendorong berkembangnya metodologi bantuan terhadap orang-orang yang mengalami masalah-masalah mental. Sedangkan cikal bakal profesi konseling dari segi penanganan terhadap masalah-masalah pendidikan dan vokasional diungkap dalam berbagai literatur bahwa secara kelembagaan mulai daripada abad 1896, yaitu sejak Widner membentuk sebuah klinik yang disebut sebagai Psychological Counseling Clinic di Universitas of Pennsylvania. Sedangkan cikal bakal profesi konseling dari segi penanganan terhadap masalah-masalah pendidikan vokasional diungkap dalam berbagai literatur bahwa secara kelembagaan mulai daripada 1896, yaitu Widner membentuk sebuah klinik yang disebut sebagai Psychological Counseling Clinic di Universitas of Pennsylvania. Nah, apa itu psikoterapi? Nah, marilah kita simak pengertian dari psikoterapi ini. Psikoterapi adalah serangkaian teknik penanganan masalah psikologis tanpa obat-obatan. Namun seringkali psikoterapi digunakan bersamaan dengan obat-obatan untuk mengobati penyakit mental. Selama psikoterapi, seseorang dengan penyakit mental dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental yang terlatih dan berlisensi yang akan membantunya mengidentifikasi dan bekerja sama untuk mencari faktor-faktor yang dapat memicu penyakit mental tersebut. Pengertian psikoterapi lainnya adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan proses
mengobati gangguan psikologis dan tekanan mental dengan menggunakan teknik verbal dan psikologis. Nah, adapun di sini tujuan dari psikoterapi. Apa sih tujuan dari psikoterapi itu? Psikoterapi didasarkan pada fakta bahwa aspek-aspek mental manusia seperti cara berpikir, proses emosi, persepsi, belief sistem, kebiasaan, dan pola perilaku bisa diubah dengan pendekatan psikologis. Tujuan psikoterapi antara lain, mari kita ingat sama-sama, mari kita catat. Yang pertama itu menghapus, mengubah atau mengurangi gejala gangguan psikologis. Yang kedua, mengatasi pola perilaku yang terganggu. Yang ketiga, memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar. Yang keempat, menghilangkan atau mengurangi tekanan emosional. Yang kelima, mengembangkan potensi klien. Yang keenam, mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, penyesuaian lingkungan sosial demi tercapai perubahan dan masih banyak lagi. Itulah tadi tujuan dari psikoterapi. Tujuannya tuh banyak teman-teman, tetapi saya di sini hanya menjelaskan 7 tujuan dari psikoterapi. Nah, adapun unsur-unsur psikoterapi, nah, kita ambil menurut Masemen. Nah, jadi unsur-unsur psikoterapi ini menurut Masemen 1984 ada 7 parameter pengaruh yang mencakup unsur-unsur lazim pada semua jenis psikoterapi, yaitu ada berapa? Ada 7. Kita sama-sama mengingat, sama-sama belajar. Yang pertama itu peran sosial atau martabat psikoterapis. Yang kedua, hubungan persekutuan terapeutik. Yang ketiga, hak. Yang keempat, retrospeksi. Yang kelima, reedukasi. Yang keenam, rehabilitasi. Yang ketujuh, rasisialisasi, resosialisasi, dan rekapitulasi. Maaf ya teman-teman. Nah, mungkin itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai tentang psikoterapi. Mungkin masih banyak lagi yang kita tidak ketahui apa itu psikoterapi. Nah, jadi apabila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Zikir, pikir, dan amal soleh. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.